pribadi. Nyonya Madam gak ikut-ikut. Dan lagi peraturan di rumah sini sangat keras. Aku mohon dengan hormat, silakan Abud tunggu di luar. Apa? Jadi ente Ustaz suruh tinggal di luar? Heh, ane kalau nggak nagih utang, ane nggak perlu ke sini. Sombong sekali ente. Bukan aku menghina dan merendahkan kamu, bukan. Memang peraturan Nyonya Madam yang ada di sini memang keras. Ya, keras sih keras, bayar dong utang. Loh, kok tumben tidak dengan Den Rohim? Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Ini pasti sedang perang Bosnia kali ini. Maafkan Cacan ya. Op, janganlah ya. 1.000. Maaf. Dari tadi ane nunggu ente di sini nggak keluar. Ada lapor polisi baru nyaho ya. Aduh, saya baru pakaian, barusan mandi Bang Obud. Tapi kan bisa nyaho dari dalam. Maksudku mau nyaut, si Doraemon yang nyaut. Doraemon. Oh, ini sebenarnya urusannya apa sih, Mas? Mbak, ini urusan hutang. Ini punya utang nggak mau bayar nih. Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Katanya si Mas nih mau ketemuin Ana sama Mas Prapto. Anak-anak ngomong diulang-ulang kayak flat komplak. Prapto, mau bayar nggak? Belum bisa, Bud. Ente mau bayar nggak? Belum bisa, Bud. Harus bisa. Belum bisa, Bud. Udah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Urus saya sendiri. Bayar. Mas Obud, bagaimana suasana biar tenang? Minum kopi sama susu? Walau kopi boleh susu. Kalau ente bayar, jada minta sediain ane minum. Ol, kopi abang mana, Ol? Ulfa sayang. Aduh, laki bangun gak dihiroin. Ol. Kopi abang mana, Ol? Kemana itu orang? Ulfa! Lah, kosong. Aduh, kemana lu, Ulfa? Gue butuh lu kagak ada. Nggak ada yang bikinin kopi buat gue lagi. Kemana ya tuh anaknya? Loh, sudah pulang kan Cacan? Mas Holil, kalau dagangannya sudah habis mah tuh ngapain ditongkrongin? Waduh, enak hari gini dagangannya Kang Cacan sudah habis. Yang namanya jualan mie, ramenya itu kalau pas jam makan. Apalagi sekarang nggak ada saingan. Iya. Ngomong-ngomong saya permisi dulu. Saya mau istirahat ya. Iya deh, Mari. Begini Bud, sabar Bud. Masalah... Jangan pegang, itu ada surat berharga di dalamnya. Aduh, kejem bener sih Bud. Sabar Bud. Maksudku begini, kalau hari ini aku belum bisa melunasi, walaupun diperes kayak jemuran Bud. Belum bisa Bang Obud. Pokoknya aneh nggak mau tahu. Ente janjikan hari ini kemarin. Betul, hari ini aku janji bayar. Tapi aku mau kasbon, Nyonya Madam belum datang. Kalau gitu ada tunggu sampai Nyonya Madam ente pulang di rumah sini. Aduh, Bud, begini Bud, ini soal pribadi. Aku mohon dengan hormat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini urusan pribadi. Nyonya Madam gak ikut-ikut.
Dan lagi peraturan di rumah sini sangat keras. Aku mohon dengan hormat, silakan Abud tunggu di luar. Apa? Jadi ente Ustaz suruh tinggal di luar? Heh, ane kalau nggak nagih utang, ane nggak perlu ke sini. Sombong sekali ente. Bukan aku menghina dan merendahkan kamu, bukan. Memang peraturan Nyonya Madam yang ada di sini memang keras. Ya keras sih keras, bayar dong utang. Lagi. Apa? Ente mau bayar? Apa? Selamat siang Nyonya. Maksud Anda Madam. Waduh, suatu kehormatan luar biasa Anda bisa berjumpa dengan Madam. Waduh, Madam nih cantik sekali. Madam bersinar, bercahaya, bagaikan diamond dan permata. Prapto? Iya Nyonya. Madam, perkenalkan. Nama anak Abud bin Alkar bin Abdullah bin Abu Dobi. Anak ini pengusaha barang-barang kebutuhan Madam. Anak kenal Madam ini udah lama Madam. Sejak Madam tinggal di kawasan elit. Biarpun Madam gak kenal sama Ane kenal Madam. Waduh, apa yang seperti Ane bilang tadi. Madam nih beautiful. Madam seperti diamond, permata, selalu berkelip-kelip Madam. Bener teh? Sumpah Madam, biar geledek sambar geluduk. Ane ngomong dari dalam hati Ane Madam. Rumah susun ini sejak kehadiran Madam seperti dewi dari kayangan. Rumah susun ini menjadi bersinar. Pancaran sinar itu keluar dari wajah Madam. Wah Madam, iya nggak Madam? Anda ini persis seperti peramal saja. Saya suka sekali orang seperti Anda. Oh, so pasti Madam bakal suka sama Ana. Apalagi kalau Madam tahu Ana nih pengusaha apa. Ayo. Loh, Anda kan tadi bilang bahwa Anda ini pengusaha pengadaan barang-barang kebutuhan. Iya kan? Pas, tepat sekali Madam. Mas Comblang nih masih di sini juga. Ya, udah pulang ya. Seng, Iya ya. sediakan minuman dan makanan kecil untuk Tuan Abud ini ya. Buat tuan ini. Iya, cepetan ya Seng. Mbak, yang hangat-hangat ya. Apa lagi? Bikin lagi satu ya. Untuk siapa? Ya untuk temannya Obus. Siapa? Nih. Macam-macam, Mbak. Begini Madam. Ya. Ana ini pengusaha barang-barang ini. Dan Madam bisa lihat dan Madam bisa pilih dengan selera Madam. Harganya murah dan bisa dikredit Madam. Oh. Astagfirullahaladzim. Dia minggat beneran. Lu nengok amat sih, Ulfa. Pulang, Pak. Oh. Ulfa. Mas, lihat bini saya nggak, Mas? Enggak itu, Ren. Aku baru datang. Iya, makasih, Mas. Ul. Bang, lihat bini saya. Enggak lihat, Bang. Makasih deh. Ulfa. Dan Rahim, Eh, tenang atuh, jangan pakai panik segala. gimana nggak panik, Kang? Istri saya kabur. Saya tahu, bahkan tahu betul. Kang Cacan tahu? Gimana caranya? Saya aja lakinya nggak tahu. Soalnya tadi pagi saya lihat Cik Ulfa bawa koper. Katanya mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia bilang gitu? Terus? Habis soalnya di rumah sudah tidak betah sama Dan Rohim. Kalau perlu saya mau minta cerai gitu. Astaga, dia ngomong gitu, Kang. Lah, masa saya bohong berani sumpah. Saya mau nyusul dulu, Kang. Kehelak. Jangan pakai nyusul segala. Jangan merendahkan martabat laki-laki atuh. Sungguh, kalau perempuan sudah berani minggat, meninggalkan laki-laki, itu namanya ngelunjak. Ya nggak Pak? Iya, kalau istri saya begitu, saya kasih talak 3. Jadi laki jangan mau dikalahin perempuan. Bener kan? Saya juga sudah menasehati Cik Ulfa. Malah dia bilang sudah tidak betah tinggal sama si Rohim. Orangnya sudah buntet, tukang molor lagi. Dia bilang gitu, Kang. Lah masa saya bohong? Sumpah saya. Tega amat dia ngomong gitu.
Makanya kalau perempuan jangan dikasih hati. Jangan pakai disusul-susul segala. Biar dia tahu rasa. Kalau makan seolah-olah dia tuh tanpa nasi, tanpa ikan, tanpa sayur, tanpa lalap, dan sebagainya, dan sebagainya.